Kajian Fathul Bari Syarah Kitab Sahih Al-Bukhari, Kitabul Iman. Iman yang maknanya adalah mempercayai, meyakini kebenaran agama Islam. Nah, di mana hal ini, iman inilah yang akan membedakan dan memisahkan manusia sejak di dunia gitunya hingga di akhirat. Nah, iman inilah yang membedakan dan memisahkan manusia sejak di dunia sampai di akhirat. Kalau di akhirat nanti amat sangat jelas perbedaannya antara orang yang beriman dengan orang yang tidak beriman. Kalau orang yang beriman pada akhirnya abadi di dalam surga, kalau orang yang tidak beriman abadi di dalam neraka. Nah, masih sangat panjang nih ya kajian tentang iman. Jadi di dalam kajian Fathul Bari ini masih bab 9, babu halawatil iman. Nah, yang tadi itu kan iman itu yang tadi mempercayai dan membenarkan, meyakini itulahnya agama Islam, benarnya agama Islam. Nah, mengimani yang demikian, nah ini judulnya halawatil iman. Itu rasanya manis. Nah, manis di sini tentu ini pinjaman ya, kiasan. Karena manis itu adalah ya kalau yang sebenarnya kan rasa yang dikecap oleh lidah. Seperti rasa yang lainnya manis, asin, pahit, asam gitu ya, itu di lidah. Nah, kalau manisnya iman kan bukan dirasa oleh lidah. Nah, yang dimaksud adalah orang kalau merasakan manis itu berarti kalau buah gitu ya, berarti merasakan nikmatnya buah tersebut. Buah ini rasanya manis, ketika memakan buah tersebut maka terasa nikmat. Segar, mungkin hanya buahnya, makan buah tersebut itu terasa segar, nikmat, bahagia. Nah, demikian sebetulnya jadi maknanya ini diulas sedikit. Jadi beriman dalam arti yang tadinya, beriman itu adalah mempercayai dan meyakini benarnya agama Islam serta menerimanya. Nah, itu nikmat, gitulah, itu nikmat. Nah, tapi kalau diibaratkan buah, maka buah tersebut nikmat, terasa nikmatnya buah tersebut apabila sudah matang, berarti buahnya, dan matangnya pun matang yang benar-benar sampai puncak matangnya. Nah, diantaranya nih ya, halawatul iman istilzadu to'ah. Kalau iman sebagai dasar, iman sebagai pondasi, berimannya itu sebagai dasar, sebagai pondasi, sebagai landasan. Nah, puncaknya adalah taat. Nah, ibarat inilah ini, kalau beriman itu dasarnya, pondasinya, kalau puncaknya itu adalah taat.
Kalau ibarat pohon kan, iman itu adalah batang pokoknya. Dan manis yang terasa itu bukan dari batang pokoknya gitu kan, bukan dari batang pokoknya, bukan dari imannya ini, tapi iman ini, pohon ini akan berbuah. Iman itu batang pokoknya, di mana batang pokoknya ini kan nanti ada dahannya, ada daunnya, ada buahnya. Nah, nikmatnya pohon iman ini pada buahnya. Nah, buahnya itu adalah ketaatan. Di mana ketaatan ini sama dengan amal soleh sebutannya. Orang taat pasti beramal soleh. Mana ada orang yang tidak beramal soleh taat. Nah, seperti itulah kurang lebihnya. Tidak mungkin, mana mungkin orang mengatakan taat tapi tidak beramal soleh. Nah, puncak kenikmatan beriman itu adalah ketika beramal soleh. Nah, kalau beramal soleh, mengerjakan amal soleh, tapi apa sih nikmatnya? Kenapanya tidak terasa nikmat? Nah, berarti belum sampai ke puncaknya berarti. Ya, nikmatnya beriman itu adalah adanya pada amal soleh. Jadi apa sih yang kita rasakan apabila beramal soleh? Kalau beramal soleh itu terasa nggak nikmatnya? Kepaksa keneh, wah masih jauh berarti. Kalau masih terpaksa, kalau masih harus diseret, digusur, dikeprak, ayo beramal soleh, ayo beramal soleh. Ketika melakukannya pun itu yang, wah itu masih jauh dari halawatul iman. Kalau sudah bisa sampai merasakan halawatul iman itu, ya itulah yang dirasa, itulah yang terasa ketika beramal soleh itu, rasa nikmat, rasa nyaman, rasa tentram, bahagia. Nah, itu baru sudah sampai ke puncaknya. Nah, kita lanjutkan lagi nih. Ada tambahan nih yang kemarin sudah cukup panjang lebar ya sebetulnya. Sudah cukup panjang lebar nih sampai 3 kali pertemuan satu bab ini ya, bab ke-9, babu halawatil iman. Nah, memang penjelasan Ibnu Hajar al-Asqalani tentang bab ini, tentang hadis ini memang cukup panjang ya, tidak cukup hanya 1-2 kali pertemuan. Nah, sekarang tambahan nih. Dari hadis ini, di mana hadis halawatul iman itu memang itu redaksi hadisnya, itu sabda Nabi artinya ya. Di hadisnya ya adalah salasun man kunna fihi wajada halawatal iman. Jadi ada 3 perkara, ada 3 hal yang wajib dimiliki oleh seseorang apabila ingin merasakan manisnya iman. Atau ada 3 perkara yang apabila ketiganya ini ada pada seseorang, maka orang tersebut bisa merasakan manisnya iman. Nah, itu kan kata halawatul iman itu redaksi hadis. Itu nabinya yang menyabdakan. Nah, 3 perkara tersebut adalah yang pertama, Allah dan Rasulnya lebih dicintainya dibandingkan dengan apapun. Satu ya, hal pertama, perkara pertama, Allah dan Rasulnya lebih dicintainya dibandingkan dengan apapun.
Yang kedua, mencintai seseorang tapi tidak mencintainya kecuali karena Allah. Yang ketiga adalah benci untuk kembali kepada keburukan. Benci untuk kembali kepada keburukan sebesar. Benci kembali kepada keburukannya itu sebesar kebenciannya kalau dilemparkan ke dalam neraka. Nah, ini tambahan nih sekarang nih ya. Ini penjelasannya kemarin sudah panjang lebar lah ya. Nih tambahan nih dari Ibnu Hajar al-Asqalani nih. Dari hadis ini, ya fihi isyaratun ila tahalli bil fadhaili wa takhalli anir razail. Nah, ini luar biasa nih apa namanya Ibnu Hajar al-Asqalani ya, memberikan salah satu kesimpulan dari bab ini, yaitu hadis ini mengisyaratkan, menunjukkan, berarti menekankan gitu ya, at-tahalli bil fadhail. At-tahalli itu pada kalau terjemah harfiahnya berhias, menghiasi diri. Ya, seperti perempuan misalnya berhias kan, tambah make up, tambah perhiasan, gitulah, berhias, menghiasi diri bil fadhail dengan banyak keutamaan, dengan banyak keutamaannya yang ada di dalam agama Islam. Yang menghiasi diri, berhias dengan banyak keutamaan, kebaikan. Nah, yang juga suka disebut dengan al-fadlu kalau dalam hal ini yaitu ibadah-ibadah sunat. Ya, ibadah-ibadah sunat. Nah, nanti ada penjelasannya, yang demikian nanti ada penjelasannya. Watakholli anir rozail, dan membersihkan diri dari hal-hal yang buruk. Berhias, menghiasi diri, memperkaya diri lah gitunya, berhias, menghiasi diri, memperkaya diri dengan banyak kebaikan, keutamaan. Hal-hal yang kalau ibadah itu ibadah yang sunat. Wa takhalli anir radzail, dan bersih-bersih diri itulahnya, membersihkan diri dari hal-hal yang buruk. Itu satu, tanya tambahan nih pelajaran dari Ibnu Hajar al-Asqalani, isyaratun fihi isyaratun ila tahalli bil fadhaili wa takhalli anir radzail. Jadi hadis ini mengisyaratkan, mengajarkan, menekankan ya, agar itunya untuk memperkaya diri, menghiasi diri dengan hal-hal yang baik, dengan ibadah-ibadah yang sunat. Artinya perkaya itu diri dengan hal-hal tersebut. Ya, memperkaya diri dengan hal-hal yang baik, dengan ibadah-ibadah yang sunat, wa takholli anir radzail, dan membersihkan diri dari hal-hal yang buruk, hal-hal yang tercela. Nah, kemudian catatan kedua, tambahan kedua nih. Mahabbatullahi ala qismaini. Kecintaan kepada Allah itu, karena ini kan unsur pertama adalah Allah dan Rasulnya gitu ya, lebih dicintai dibandingkan dengan apapun. Mahabbatullahi qismaini, mencintai Allah itu terbagi menjadi dua. Nah, ternyata ini pembagiannya ya, dibagi menjadi dua itu berdasarkan amalan yang diperintahkan oleh Allah, yaitu ada yang wajib, ada yang sunat. Yang mencintai Allah itu terbagi menjadi dua.
Fardun wa nadbun. Nah, berdasarkan apa yang Allah perintahkan, yaitu ada yang wajib, ada yang sunat. Nah, uraiannya demikian nih. Fal fardu al mahabbatul lati tab'asu alam tisali awamirihi wal intihai an maksiyatihi waridho bima yakdiruhu atau bima yukaddiruhu. Nah, penjelasannya, kecintaan Allah yang wajib itu, ya, uraiannya, penjelasannya adalah kecintaan yang apa namanya, yang membangkitkan, yang mendorong untuk melaksanakan seluruh perintahnya dan meninggalkan larangannya, yang mendorong untuk melakukan apa yang Allah perintahkan dan untuk menghentikan al-intihai anil an maksiatihi waridho bima yuqaddiruhu, dan ridho dengan apa yang Allah takdirkan. Sekali lagi nih ya, kecintaan kepada Allah itu terbagi menjadi dua, kecintaan yang wajib dan yang sunat. Nah, kecintaan ini dibagi menjadi yang wajib dan yang sunat itu berdasarkan apa yang Allah perintahkan. Ya, yang Allah perintahkan itu ada yang wajib, ada yang sunat. Nah, penjelasannya, kecintaan Allah yang wajib itu adalah kecintaan yang membangkitkan, mendorong untuk melaksanakan apa yang Allah perintahkan dan berhenti dari hal intihai an maksiatihi, dan berhenti dari berbuat maksiat, waridho bima yuqaddiruhu, serta ridho dengan apa yang ditetapkannya, apa yang ditakdirkannya. Faman waqa'a fi maksiatin min fi'li muharramin aw tarki wajibin. Nah, maka barang siapa yang jatuh disebutannya, barang siapa yang kena, barang siapa yang maksiat, apakah itu maksiatnya, maksiat berbuat dosa, apakah melakukan yang diharamkan atau meninggalkan yang wajib. Ya, maka barang siapa berdosa, apakah dosanya ini melakukan yang diharamkan atau meninggalkan yang diwajibkan. Nah, kalau ada orang yang seperti itu, ya, yang berdosa, apakah dosanya ini karena melakukan yang dilarang, yang diharamkan, atau meninggalkan yang diwajibkan? Kalau tinjauan ini ya, falitaksirihi fi mahabbatillah, maka ini karena kecintaan kepada Allahnya rendah. Ya, kecintaan kepada Allahnya rendah, sedikit, tipis berarti. Bandingkan dengan yang orang yang sudah mencapai, katakanlah, puncak keimanan, pasti ini yang sudah merasakan manisnya iman, nikmatnya beriman, nikmatnya taat, merasa nikmat, artinya ya, merasa nikmat, merasa nyaman, bahagia itu apabila taat. Justru kalau melakukan maksiat atau berdosa, apalagi ini dosanya ya, yang sesuatu yang diharamkan, yang jelas-jelas diharamkan oleh Allah, atau sengaja meninggalkan yang wajib. Mana mungkin orang yang imannya tinggi, mana mungkin orang yang sudah merasakan manisnya iman itu akan kena oleh hal seperti ini.
Ya, apabila ada orang yang berdosa, apakah ya dosanya itu ya, apakah karena melakukan yang haram atau meninggalkan yang wajib? Kenapa sampai terjadi katakanlahnya? Kenapa sampai terjadi seperti ini? Kenapa sampai terjadi seperti itu pada seorang mukmin? Falitaksirihi fi mahabbatillah. Nih kalau tinjauan sekarang ini kan tentang Allah dan Rasulnya yang paling dicintai. Ya Allah dan Rasulnya yang paling dicintainya. Nah apabila seseorang malah kena perbuatan dosa, berbuat maksiat, maka falitaksirihi, karena kecintaan kepada Allahnya rendah. Artinya apa? Masih jauh, berarti masih jauh. Orang seperti ini masih jauh dari bisa merasakan manisnya iman. Karena manisnya iman itu bukan pada imannya, tapi pada buah dari keimanan, yaitu taat. Buah beriman itu adalah taat. Apa buktinya? Berupa apa gitunya? Taat kepada Allah itu berupa apa? Amal. Berupa amal soleh. Nah orang yang merasakan manisnya iman itu adalah orang yang bisa merasakan nikmatnya taat, nikmatnya beramal soleh. Nah ini malah berbuat dosa, malah berbuat maksiat. Nah, berarti ya, orang yang kena oleh perbuatan dosa, apakah mengerjakan yang diharamkan atau meninggalkan yang diwajibkan, falitaksirihi fi mahabbatillah, maka itu karena rendahnya kecintaan kepada Allah, haitsu qaddama hawa nafsihi. Nah di mana apabila demikian berarti orang ini mengedepankan hawa nafsunya. Allahnya kemana? Berarti Allah tidak ditempatkan sebagai yang paling dicintai, karena yang diikuti adalah hawa nafsu. Ya, ini menunjukkan kecintaan kepada Allahnya rendah. Nah, apa sih akibatnya kalau demikian? Artinya apabila melakukan ibadah, melakukan ketaatan, nah ini yang nggak akan pernah merasakan nikmat kalau ibadah. Ya, orang yang rendah kecintaannya kepada Allah itu malah berbuat maksiat kan, malah berbuat dosa. Sementara manisnya iman itu bisa dirasakan pada buahnya, buah dari beriman, yaitu taat. Dan buah ketaatan itu adalah amal soleh. Kalau saya sering mengidentikan lah, taat sama dengan amal soleh. Nggak ada taat tanpa amal soleh. Mana ada amal soleh kalau tidak taat? Ibadah, taat, amal soleh, tak keneh itu kira. Nah artinya manisnya iman itu apabila sudah mengerjakan, sudah sampai ke sini, yaitu taat, ibadah, beramal soleh. Nah di situ adanya rasa manis dari iman. Sekali lagi nih ya, barang siapa yang kena oleh dosa, maka bukan diharam, dosa itu karena mengerjakan yang diharam atau meninggalkan yang diharam. Maka ini hal ini karena kecintaan kepada Allah, orang tersebut mengedepankan hawa nafsunya dan itulah yang diikutinya. Artinya kan Allah ditempatkan di mana kalau begitu?
Nah kalau begitu Allah ditempatkan di mana? Sementara kan ini untuk merasakan manisnya iman itu apabila Allah dan Rasulnya ditempatkan di tempat terdepan, di tempat teratas. Nah, sementara ini yang diikutinya, yang muncul dan diikuti itu adalah hawa nafsunya. Artinya kan sekali lagi kesimpulannya masih jauh berarti dari bisa merasakan manisnya, nikmatnya beramal soleh, tentu nama gitu. Jadi masih jauh dari bisa merasakan manis tadinya, nikmat, nyaman, bahagia apabila beramal soleh. Wah masih jauh kalau begitu dari merasakan hal tersebut. Masih jauhnya dari manis itu gitunya, nikmat itu dari mana, dari apanya, bukan dari imannya. Tuh iman mau pohonnya, iman mau pondasinya, di buahnya, di amalnya. Nah, kemudian yang berikutnya nih, kenapa ketaatan seseorang itu rendah? Kenapa kecintaan kepada Allah tadi rendahnya? Ini penting nih ya, tambahannya nih. Kenapa kecintaan Allahnya rendah? Kenapa kecintaan kepada Allah itu bisa rendah? Wataksiru, rendahnya nih ketaatan, rendahnya kecintaan kepada Allah itu darotan ma'a yakunu ma'al istirsali fil mubahati wal istiksari minha. Nah ini nih, kalau nggak salah sering nih saya sampaikan nih hal ini nih. Rendahnya kecintaan kepada Allah itu kan akan berbanding lurus dengan rendahnya ketaatan. Rendahnya ketaatan kepada Allah akan berbanding lurus dengan rendahnya ketaatan. Nah, kenapa bisa demikian? Nah, diantaranya karena ini coba di garis bawah ini, karena terlalu lepas, terlalu bebas, terlalu sering fil mubahati, apa namanya ya? Terlalu lepas, terlalu bebas, terlalu sering berkecimpung, berkecimpung, bergulat, berkutat pada hal-hal yang mubah. Apa sih yang mubah teh? Yang bukan ibadah, yang tidak ada pahalanya. Nah, ini banyak nih seperti ini. Sekali lagi nih, ya karena ini kan dari hadis ini ya. Coba nih kita kaitkan dengan hadisnya. Ada 3 perkara, anggaplah jadi seperti ini kan maknanya. Ada 3 perkara yang wajib dimiliki agar gitu kan, agar bisa merasakan nikmatnya iman. Nikmat jadi orang Islam, karena yang beriman itu kan orang Islam. Ada 3 perkara yang wajib dimiliki agar kamu itu bisa merasakan nikmat, nyaman, damai, bahagia jadi orang Islam. Bahagia beriman itu ya. Nah itu, nah yang pertama kan Allah harus lebih dicintai dengan dibandingkan siapapun. Nah kalau kecintaan kepada Allahnya masih rendah, ya susah, artinya susah. Kapan bisa merasakan nikmat jadi orang Islam, nikmat jadi orang beriman? Masih jauh kalau demikiannya, apabila ketaatannya masih rendah. Malah yang sebelumnya tadi, orang yang kecintaannya kepada Allah rendah, ini kan berbanding lurus dengan ketaatannya juga rendah, malah sampai kena oleh perbuatan dosa. Ya, orang yang kecintaan kepada Allah rendah, ketaatannya juga pasti rendah.
Tidak mustahil artinya orang seperti ini bahkan sampai kena kepada perbuatan dosa. Apakah melakukan yang diharamkan oleh Allah atau meninggalkan yang wajib? Nah, apa sih penyebabnya gitunya ketaatan seseorang ketaatannya kecintaan. Karena sekarang ini babnya kan tentang kecintaan kepada Allah nih isi hadisnya. Nah, apa yang menyebabkan kecintaan kepada Allahnya rendah? Ya, kenapa? Apa yang menyebabkan kecintaan seorang mukmin nih, seorang muslim, kecintaan kepada Allahnya rendah? Penyebabnya karena terlalu banyak, terlalu lama berkutat dalam perkara-perkara yang mubah. Mubah itu dilihat dari jenis amalannya. Artinya mubah ini kan tidak berpahala, juga tidak berdosa. Ya, tidak berpahala, juga tidak berdosa. Nah, amalan-amalan yang seperti itu terlalu banyak. Berkutat dengan amalan-amalan yang seperti itu. Jatuh depan ngusep. Ini contoh amalnya. Mancing dosa nggak? Mancing berpahala nggak? Jangan dilihat mancing karena apa-apa. Belum. Ini jenis amalannya dulu. Jenis amalannya. Kalau sholat jelas kan ibadah. Kalau sholat kan jelas ibadah. Kalau baca Quran jelas kan ibadah. Nah, kalau mancing. Nah, ini coba supaya ada perbandingan. Kalau sholat ibadah, baca Quran ibadah. Nah, kalau mancing mubah. Mubah itu artinya apa? Tidak berdosa. Iya, ini tidak berdosa. Ini bukan perbuatan dosa ini. Tapi juga itu bukan ibadah karena berarti itu tidak ada pahalanya. Nah, di antara yang menyebabkan kecintaan kepada Allahnya rendah, itu kan imbasnya kepada ketaatan kepada Allahnya juga rendah. Nah, karena terlalu banyak al-istirsalu fil mubahat wal istiktsaru minha. Nah, dia terlalu banyak, terlalu sering. Nah, berkutatnya itu dalam perkara-perkara yang mubah. Coba sekali lagi nih, yang mubah itu yang seperti apa? Sholat, yakin itu ibadah. Kan sholat ibadah. Baca Quran misalnya, itu yakinlah ibadah gitu ya. Baca Quran itu ibadah. Nah, kalau mancing, nah ini dosa enggak? Enggak, ini mubah. Mubah itu tidak berdosa, tidak berpahala. Kalau sholat pasti berpahala karena itu ibadah. Kalau baca Quran pasti berpahala karena itu ibadah. Atau yang berdosa nih misalnya mencuri, jelas itu berdosa. Nah, kan yang sholat, baca Quran misalnya, ini berpahala. Mencuri, ini berdosa. Nah, kalau mancing, ngusap, ngorek, kan enggak ada. Berpahala enggak kan, berdosa juga enggak. Nah, yang menurunkan dan mengurangi nih, kalau yang sudah ini biarnya bisa turun nih, bisa mengurangi. Yang menyebabkan kecintaan seseorang kepada Allah rendah. Nah, ini apa sih indikasinya? Apa indikasinya kalau kecintaan seseorang kepada Allah itu tinggi atau rendah? Indikasinya apa? Lihatlah pada ketaatannya. Karena ini berbanding lurus. Apabila ketaatan kecintaan kepada Allah itu tinggi, maka ketaatannya juga tinggi. Apabila kecintaan kepada Allahnya rendah, maka ketaatannya juga rendah.
Sementara ketaatan seseorang itu terlihat pada apa? Pada amalannya, pada amal solehnya. Nah kalau yang barusan misalnya, kalau mancing amal soleh bukan. Ini fishing, fishing. Fishing, hiking, iling, pokoknya karena itu lah. Hiking, cycling, snorkeling, diving, pokoknya karena itu lah. Ya, nah itu masalahnya itu ada pahalanya nggak? Bandingkan dengan sholat, dengan baca Quran misalnya, atau dengan mencuri. Kalau mencuri dosa. Nah berarti jadi demikian kan alurnya nih. Ini dari hadis ini kan. Nomor satu, kecintaan kepada atau Allah dan Rasulnya harus menjadi yang paling dicintai. Nanti tambahannya demikian ya. Apabila seseorang itu berbuat dosa, maka itu menunjukkan kecintaan kepada Allahnya rendah. Karena kecintaan kepada Allah ini berbanding lurus dengan ketaatan. Kecintaan kepada Allahnya tinggi, maka ketaatannya juga tinggi. Dan sebaliknya. Nah, mengapa gitunya? Apa di antara penyebab kecintaan seseorang kepada Allah itu rendah? Karena terlalu banyak, terlalu sering, terlalu lama berkutat dengan amalan-amalan yang mubah. Nah yang mubah itu yang bagaimana? Yang barusan kan saya kira sudah cukup jelas lah ya. Yaitu amalan-amalan yang berpahala enggak, berdosa juga enggak. Jenis amalannya. Nah, ini tambahan nih. Seperti, ya artinya kan yang barusan sudah jelas. Sesuatu yang berpahala sudah jelas. Sesuatu yang berdosa juga sudah jelas. Ini sama nih, sama sebetulnya nih polanya sama. Halal jelas, haram jelas. Di antara keduanya, artinya yang tidak jelas halalnya, tidak jelas haramnya, syubhat namanya. Ini syubhat ya. Al halalu bayyinun. Sesuatu yang halal itu sudah jelas di dalam Islam ini. Kalau halal jelas. Wal haramu bayyinun, dan sesuatu yang haram juga jelas. Wama bayanahuma, nih ada yang di tengah-tengah antara halal dan haram, namanya syubhat. Mau disebut halal nggak bisa, karena yang halal sudah jelas. Ini kan syubhat sebutannya. Mau disebut haram nggak bisa. Ini kan bukan haram, bukan syubhat namanya. Halal enggak, haram enggak. Tapi nah ini nih ada hadis seperti ini. Barang siapa yang memelihara diri dari yang syubhat, maka dia sudah menegakkan agamanya. Artinya kan jauhi itu kan, jauhi biar bersih itu, biar bersih. Ya kan ini kan belum jelas haramnya. Atau ayo geus jelas betul kudu dicarek, kudu cek nabi itu. Ari nu geus jelas betul kudu dicarek atuh. Dan satu lagi tentang yang syubhat nih. Dan barang siapa yang sengaja tadi seperti yang mubah, sengaja bergelut, berkutat, bergelimangnya dalam hal-hal yang syubhat, pasti dia jatuh kepada yang haram. Akhirnya gitunya, pasti dia jatuh kepada yang haram. Artinya yang syubhat ini kan cenderung diperintahkan untuk tinggalkan, itu lebih bersih. Artinya kan itu lebih bersih. Ya kan ini tidak jelas haramnya. Nah, tapi kalau terus digeluti, bergelimang, berkutat di sana, maka dia jatuh kepada yang haram. Ini polanya sama. Yang mubah itu tengah-tengah. Pahala
nggak ada dosa, nggak ada. Apa orang kalau mancing merasa mendapat pahala nggak? Nggak kan? Orang pergi mancing merasa berdosa nggak? Ente mata karinit Pak Ustad nggak beri mancing, nggak berarti kan dosa, bukan, memang bukan. Ya Ustad yang jamaahna gitu ngabring pergi mancing, apa mereka itu melakukan perbuatan dosa? Bukan, kata siapa bilang mancing dosa? Tapi seperti syubhat. Syubhat itu adalah sesuatu yang terletak di antara halal dan haram. Halal enggak, haram juga enggak. Inilah syubhat. Tapi barusan lahnya kurang lebih ada hadis yang mananya demikian. Barang siapa memelihara diri dari yang syubhat, berarti dia itu sudah membersihkan gitulah, membersihkan agamanya kalau nggak salahnya. Tapi barang siapa yang terus saja berkutat, bergelimang, bergumul dengan hal yang syubhat, pasti dia jatuh kepada yang haram. Nah, yang mubah itu demikian. Apa ada yang mubah jadi berpahala? Mual aya, mun jadi dosa, ya. Kan jadi seperti itu berarti. Dari yang syubhat ini ada yang ke halal nggak? Kalau ingin bersih itu tinggalkan yang syubhat. Kalau terus berkutat dengan yang syubhat, mustahil jadi halal. Mustahil artinya jadi bersih, jadi tegak agamanya apabila dengan hal-hal yang syubhat. Justru apabila yang syubhat ini terus digelutinya, berkecimpung, bergelimang dalam hal-hal yang syubhat, jatuh kepada yang haram justru. Nah, yang mubah itu demikian. Kalau semata-mata dari jenis amalannya mubah, gak akan ada orang yang mengatakan mancing haram. Tapi sih gak syubhat, tapi sok terus didinya. Apa bisa jadi pahala? Enggak, jadi dosa? Ya. Nih, coba sekali lagi ini ya. Watak siru rendah, tipis, sedikit gitulah ya, rendahnya kecintaan seseorang kepada Allah itu karena terlalu al-istirsalu fil mubahat. Nah, karena terlalu membebaskan dirinya itu dalam kebanyakan artinya ya, terlalu bebas, terlalu apa namanya banyak nih. Membiarkan dirinya itu dalam perkara-perkara yang mubah, wal istiksari minha, dan banyak sering yang bieu lah pokoknya menu hiking ke cycling ke, yang pada dasarnya ini bukan ibadah. Ya, ibadah bukan pasti kan. Ya, misalnya kalau kita hiking misalnya cross country, emang kita ibadah. Kalau ibadah dalilnya apa? Itu mah orang pan hayang itu kan, itu karena kita yang mau kan, kita ingin melakukan hal tersebut. Nah, apakah yang kita ingin melakukan hal tersebut, apakah hal itu melanggar yang ada di dalam Islam? Enggak juga, enggak melanggar, bukan dosa berarti. Nyanu gitu disebut mubah teh. Tapi polanya sama dengan syubhat. Yang bersih itu adalah yang meninggalkan yang syubhat. Yang bersih itu adalah meninggalkan apa yang mubah. Ini justru kan ini apa namanya, beberapa kali kalau nggak salahnya saya sampaikan juga, nggak ada salahnya karena memang ini hal yang penting nih ya. Kunci sukses para sahabat masuk surga tanpa hisab.
Itu kan sahabat itu kan masuk surga tanpa hisab. Seluruh sahabat masuk surganya tanpa hisab. Kan ada, ya itulah sebutlah ada kunci kan. Oh, bisa seperti itu bagaimana? Anggaplah nih, apa sih kuncinya? Apa rahasianya? Apa tips atau kiat-kiatnya gitulah. Bagaimana kalau ingin seperti itu? Karena masuk surga tanpa hisab bukan hanya untuk para sahabat, bukan. Allah adil, Allah itu adil, tidak membatasi. Ya, Allah itu maha adil. Allah tidak membatasi orang yang masuk surga itu hanya sahabat. Mulai dari tabi'in sampai berikutnya, nggak ada yang berhak. Tidak demikian. Siapapun berhak, siapapun boleh, siapapun bisa, gitulah prinsipnya. Masuk surga tanpa hisab. Contohnya para sahabat. Nah, artinya kan bagaimana mereka bisa demikian, bagaimana? Nah, pasti kan ada kuncinya gitu, ada kunci suksesnya. Apa rahasianya itu sahabat bisa demikian? Di dalam kitab Buriqoqnya sudah agak lama kajiannya, kitab Buriqoq Ibnu Hajar al Asqalani juga menjelaskan, untuk menyampaikan bahwa kunci sukses para sahabat menjadi manusia yang masuk surga tanpa hisab itu diantaranya adalah zuhud. Zuhud. Ya, zuhud itu anti hal-hal yang tidak ada pahalanya. Ya, buat apa dilakukan? Artinya kan buat apa kalau dilakukan kalau itu tidak menghasilkan pahala. Itu diantara salah satu kunci sukses para sahabat, yaitu meninggalkan zuhud, itu meninggalkan yang seperti ini. Jadi para sahabat itu tidak akan mau melakukan sesuatu yang tidak menghasilkan pahala. Itunya zuhud. Kalau saya suka sambil guyon saja nih ya. Lamun Umar bin Khattab aya nu gajak musuh kira-kira kumaha? Abong tinggal gaplok Umar bin Khattab naonan jadi kayak gitu. Itu kunci suksesnya. Ya bagi siapapun sama. Karena polanya seperti yang tadinya, apabila terlalu sering, terlalu banyak yang dilakukannya itu hal-hal yang mubah saja dengan prinsipnya ini kan bukan perbuatan dosa, jadi dosa. Nah, seperti yang syubhat tadinya, yang bersih itu adalah yang tinggalkan yang syubhat. Apabila sengaja terus bergelut, berkutat, bergelimang dalam syubhat, pasti akan jatuh menjadi haram. Nah, ini juga sama. Apabila yang mubah itu terus menerus. Nah, ini kalau di sininya dikaitkan, kalau dalam bab ini, itulah diantara penyebab rendahnya kecintaan seseorang kepada Allah. Ya, karena terlalu banyak yang mubah. Ya, terlalu banyak melakukan hal-hal yang mubah. Ya, justru kan tadi tingginya kecintaan seseorang kepada Allah itu akan berbanding lurus dengan ketaatannya. Berarti ketaatannya juga tinggi. Apa cirinya? Kalau ketaatan seseorang itu tinggi kepada Allah, pasti banyak beramal soleh. Coba sekali lagi, bener kan? Apabila kecintaan seseorang kepada Allah itu tinggi, maka ketaatannya juga tinggi. Apa indikasinya gitu? Kalau dari mana kita bisa melihat seseorang itu ketaatannya itu tinggi atau rendah? Orang yang ketaatannya tinggi kepada Allah itu pasti banyak beramal soleh. Karena taat itu kan sama dengan amal soleh, sama dengan ibadah. Nah, orang seperti inilah yang akan bisa merasakan manisnya iman, atau orang yang seperti inilah orang yang akan bisa merasakan ibadah itu nikmat.
beramal soleh itu nikmat. Nah itu kan kalau ketaatannya tinggi. Hari itu menu karena mubah wae nu tadi nu apalah nu fishing iling apa nu iling nu gitu nu fishing nu apanya nu gitu kan nikmat teh bukan ibadah. Nah sedikit lagi nih, ini kalimatnya sayang nih kalau di apa dibuang itu ya. Orang yang ketaatannya rendah itu karena terlalu banyak bergelut, berkutat, bergelimang dengan perkara-perkara yang mubah. Di mana hal itu payurisul goflata itu akan mendatangkan, menyebabkan seseorang lalai. Terlalu banyak dalam perkara yang mubah itu akan menyebabkan seorang lalai, malas gitulahnya, lalai, malas dalam beribadah. Apa ibadah teh taat ya? Apa taat tadi? Amal soleh teh ya? Pan eta teh buah dari kecintaan kepada Allah. Ya, yang terlalu banyak berkutat, bergelimang dalam perkara-perkara yang mubah itu akan mendatangkan lalai dan malas apabila dalam hal beribadah. Jadi penghalang malah itunya, itu malah jadi penghalang untuk apa namanya jadinya sebut menjadi penghalang untuk naik, meningkat atau sing kecintaan ketaatan kepada Allah itu kan harus terus naik. Iya malah haya kamari teh asal luhur teuing jadi biar diturunkan aduh kudu nama tuluy sampai puncak kamari teh asal ngagas teuing aneh. Jadi aya nama diturunkan kalem lebar. Justru keimanan ininya keimanan yang tinggi itulah gitunya yang akan mendatangkan manisnya iman, dan manisnya iman itu dirasakan pada ketaatan sama dengan amal soleh. Nah ayah tuh no kemarin masa taat teuing aneh tuh diturunkan asa taat teuing kembali becenah. Mestinya untuk menaikkan ketaatan tanpa batas. Anggaplah kita nggak tahu ini puncaknya di mana gitu puncak ketaatan. Apa yang misalnya kalau ada yang demikian, asa ngegas teuing kamari mah asa taat teuing, emang kamari geus nepi ka puncak? Apa kemarin itu sudah sampai ke puncaknya? Lalu diturunkan terus cukup kuno ayeuna siga kitu ira harek ditaikeun kapan mau ditingkatkan lagi karena sekarang sudah punya perbandingan kamari sebetulnya ngagas teuing kamari lumayan di luhur turunkeun ayeuna masuk ira harek naik deui ya kapan mau naik lagi kalau prinsipnya demikian. Justru yang ada malah akan semakin turun. Jangan dikira setan itu tidak apa namanya setan tidak berperan. Kalau dengan hadis yang ini, apabila mengikuti lah itunya, apabila mengikuti apa yang dibisikkan oleh setan, berarti disebutnya manusia itu belok pindah ke jalan yang dibuat oleh setan. Apabila manusia ini sadar ingin kembali ke jalan Allah, ingin kembali ke jalan yang benar, jangan dikira mudah. Jangan dikira mudah karena setan itu tidak akan membiarkan hasil kerjanya rusak.
Kan ini hasil kerja setan. Dia itu berhasil gitu mengalihkan seseorang dari jalan Allah ke jalannya, ke jalan setan. Lalu orangnya sadar ternyata ingin kembali. Jangan dikira mudah. Karena setan itu tidak akan membiarkannya hasil kerjanya itu ambiar gitulah. Amburadul, lepas doi. Orangnya lepas lagi, balik lagi ke jalan Allah, taat lagi. Kan setan harus kerja keras lagi kalau begitu. Makanya tidak akan ada yang dibiarkan oleh setan. Begitu ikut belok ke jalan yang dibuat oleh setan, maka untuk kembali itu pasti berat. Jangan dikira mudah. Nah, sedikit lagi nih. Terlalu banyak dalam perkara-perkara mubah itu akan menyebabkan, di sini bahasanya payurisul goflah, akan mewariskan, menghasilkan lah itunya, mengakibatkan lah, maka akan mengakibatkan lalai dan malas. Ya, lalai dan malas dalam hal ini kan, lalai dan malasnya itu dalam hal beribadah, beramal soleh, taat. Lalai dari taat, malas dari taat, itu kan lalai dari beramal soleh, dari ketaatan. Tinggallah Allah nuitahnya, tinggallah angan-angannya yang setinggi langit. Tinggallah itu angan-angannya yang setinggi langit. Tetap saja dia, bukan harapan, angan-angan, ya, saya nggak mau nyebut harapan. Meskipun, tapi dia tetap berharap kepada Allah bahwa itulahnya. Tapi dia tetap berharap kepada Allah bahwa Allah itu akan memuliakannya, meninggikan derajatnya. Itu angan-angan, itu khayalan, sebetulnya bukan harapan. Apabila sudah menjadi seperti ini, sudah betul-betul hal-hal yang mubah itu sudah melalaikan dan menjadikannya malas gitu untuk taat kepada Allah, maka apa yang ada di dalam pikirannya itu bukan harapan sebetulnya, itu khayalan, itu angan-angan, itu lamunan ya, yang mustahil bisa terwujud. Karena dengan itu yang tadinya kecintaan dan ketaatan yang rendah kepada Allah. Tosah berarti beresnya bab 9, bab halawatul iman. Nah, sekali lagi nya kesimpulan nama gitu kan. Halawatul iman itu manis nikmatnya iman, bukan pada imannya, tapi itu baru bisa dirasakan pada ketaatan. Karena ketaatan inilah buah dari iman. Buah dari beriman itu adalah taat. Taat di sini kan sama dengan amal soleh. Nah, artinya kan ya tinggal ya silakan kita semua gitulahnya melihat diri kita sendiri. Apa sih yang kita rasakan kalau melakukan amal soleh? Apa yang kita rasakan ketika kita melakukan suatu amal soleh? Wah, berat, ripuh, aduh masih jauh berarti. Tapi ketika beramal itu yang dirasakan itu nikmat, bahagia. Nah, itu sudah bisa merasakan manisnya iman berarti.